Oke, materi kita hari ini kita akan ngomongin ini ya, bentuk bilinear sama bentuk kuadrat ya. Nah, yang pertama, bentuk bilinear ya. Di dalam bentuk bilinear ini biasanya terdapat dua variabel ya. Ada variabel X ya, sama variabel Y ya. Yang mana X-nya itu biasanya dari 1 sampai N, dan Y-nya itu 1 sampai N. Ya, yang mana bentuk bilinearnya itu bentuknya seperti ini ya. A11, Y1, X1, Y1, A12, Y1, X1, Y2, bla 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 sampai sini ya. AMN, XM sama YM ya. Ini berarti M ya, bukan M. Ya, yang mana X-nya ya? X-nya 1 sampai M, Y-nya 1 sampai Y, dan A-nya ini adalah apa? Skalar ya, atau koefisien. Skalar koefisien yang mana A-nya itu sebanyak MN ya, sebanyak M kali N ya. Nah, misal ini ya untuk ini X1 Y1 ya, koefisien di depannya A11, X1 Y2 koefisien di depannya A12 sampai koefisien X MYN. A-nya ini berarti AMN ya. Ini adalah bentuk bilinear ya. Nah, sebagai contoh kalau misalkan fxy misalkan ini ya 2 X1 Y1 min berapa ya? 3 X2 Y2 ya. Ini adalah bentuk bilinear ya. Nah, kenapa disebut bilinear? Yang pertama, variabelnya ada 2. Yang kedua, pangkat dari X-nya ya. Ini pangkatnya 1 ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1, ini pangkat 1 sampai XM-nya pangkat 1, YN-nya juga pangkat 1. Makanya disebut sebagai bentuk bilinear. Nah, kalau ini ya, kalau diperhatikan ini kan agak ribet ya bentuk bilinearnya ya. Nah, bentuk bilinear yang kita punya ini ya, ini bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Jadi bilinearnya itu akan sama dengan AIJ, XI, YJ ya. I-nya 1 sampai M dan J-nya 1 sampai N ya. Bentuk jumlahan ini bisa kita pecah jadi bentuk matriks ya. Ya, jadi nanti kita punya X-nya ya, X-nya kan dari 1 sampai M, berarti kita tulis di sini bentuknya seperti ini. X-nya dari 1 sampai M, Y-nya dari 1 sampai N ya, Y-nya vektor Y, bentuknya seperti ini, Y1 sampai N. Nah, sementara A-nya ini adalah matriks ya. Nah, karena I-nya sampai M dan J-nya sampai N, maka A-nya bentuknya matriks ya. Matriks ukurannya itu M dikalikan N ya. Untuk Y-nya N dikali 1. Untuk X-nya ini M dikali 1 ya. Ini ada ukuran dari setiap vektor sama matriks untuk bentuk bilinear. Nah, bentuk yang seperti matriks sama vektor ini bisa kita singkat menjadi seperti ini ya. X transpose sama dengan AY ya. Ini adalah bentuk bilinear ya. Nah, matriks A ini disebut sebagai matriks dari bentuk bilinearnya. Rank A-nya disebut rank dari matriks bilinearnya ya. Kalau rank-nya A-nya 2, maka rank dari bentuk bilinearnya juga pasti 2 ya. Dan juga seterusnya. Ini adalah bentuk dari bilinearnya yang paling sederhana ya. Sebagai contoh, kita punya bentuk bilinear seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mencari X aksen Y-nya seperti apa ya.
Yang pertama kita perhatikan X-nya, indeksnya dari mana sampai mana gitu. Ini kan X-nya dari 1, 2, sampai 3 ya. Sampai 3. Maka di sini kita tulis seperti ini. X1, X2, X3. Dan Y-nya juga kita perhatikan ya. Y-nya ada berapa? Y1, Y2, dan ada Y3. Maka Y-nya kita bentuk seperti ini ya. Y1, Y2, Y3. Nah, sekarang kita bentuk matriks A-nya. Nah, untuk matriks A, untuk mudahnya seperti ini saja ya. X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Nah, berarti di sini ada 9 kotak kosong gitu ya misalkan. Nah, dari 9 kotak kosong ini kita isikan berdasarkan koefisien ya di depan angka di depan setiap variabel ya. Yang pertama untuk X1 Y1 ya. Berarti di sini X1 Y1 angka di depan variabelnya berapa? Di sini kan di sini 1 ya, berarti kita tulis 1. Yang kedua untuk X1 Y3 ya. Berarti X1 Y3 di sini angka di depan variabelnya berapa? 1. Nah, kemudian X2 Y1 angka di depannya variabel 1 di sini. X2 Y2 juga sama 1. X3 Y3 1. Ya. Ini kita isikan yang seperti ini, dan kemudian yang kosong ya, yang masih kosong kita isi 0. Nah, sehingga dapat matriks A-nya seperti ini. Ini ada matriks A. Ya. Yang mana bentuk bilinearnya seperti ini. Nah, ini satu contoh ya bentuk bilinear. Kemudian contoh yang lain. Nah, sama ya, kita akan membuat X transpose AY-nya seperti apa gitu ya matriksnya. Berarti dari bentuk bilinear kita punya, kita lihat dulu X sama Y-nya sebanyak apa gitu. Untuk X, ini ada 1, 2, berarti X-nya cuma ada 2 ya, berarti kita bentuk X-nya seperti ini, X1 sama X2. Dan Y-nya ada 1, 2, 3 ya. Y-nya ada 3, berarti kita bentuk seperti ini Y-nya. Y1, Y2, Y3. Sekarang kita akan mencari matriks A-nya ya. Berarti Y1, Y2, Y3, X1 sama X2 ya. Ini untuk yang pertama X1 Y1 angka di depannya 1 ya, tulis. Untuk yang kedua X1 Y2 ya, angka di depannya 2 ditulis. Ini kita lakukan sampai negatif X2 Y3, angka di depannya min 1 ya. Sehingga dapat matriks A-nya ini. Ini adalah matriks A ya, dari bentuk bilinear. Nah, kemudian bentuk bilinear yang kita punya ya, kan seharusnya bentuk bilinearnya seperti ini ya. Nah, bentuk bilinearnya seperti ini, atau bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, bentuk bilinear seperti ini bisa kita sederhanakan. Nah, ya, kita bisa sederhanakan berdasarkan ini, berdasarkan bentuk kanoniknya ya. Berdasarkan bentuk kanoniknya. Nah, yang pertama ini kita diketahui bentuk bilinearnya kita punya seperti ini. X transpose AY ya. Nah, di sini kita misalkan X-nya ini sama dengan BU ya. Atau Y-nya sama dengan CV ya. Nah, dari X sama Y yang kita punya, kita substitusi ke persamaan ini. X transpose putus. Enggak sadar apa putus. Tunggu. Ini tunggu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Yang ini udah belum? Yang ini udah kan ya? Belum kelihatan share screen-nya. Oh iya, stop ya. Tunggu, maaf, maaf. Oke, enggak. Yang ini udah ya? Udah kan? Berarti ini kita lanjut lagi. Ya. Nah, bentuk kanonik ini diartikan sebagai bentuk bilinear yang bisa kita sederhanakan. Ya. Nah, misalkan kita punya bentuk bilinearnya ini X transpose AY. Ya. Ini adalah bentuk bilinear. Nah, di sini kita misalkan X di sini sama dengan BU dan Y di sini sama dengan CV. Ya. Sehingga substitusi kebersamaan ini X transpose AY ini akan sama dengan BU transpose ACV atau ini akan sama dengan U transpose B transpose ACV ya. Nah, ini apa dari bentuk yang kita punya ini. Nah, ini kita misalkan ya, misalkan ada transformasi linear ya. U-nya ini akan sama dengan IX ya, identitas dikalikan X sama V-nya sama dengan identitas dikalikan Y ya. Sehingga yang sama yang kita punya tadi U transpose B transpose A C V ini akan sama dengan X transpose B transpose A C Y ini akan sama dengan X transpose DY ya. Nah, dari bentuk yang kita punya ini ya, dua bentuk bilinear ya, ini kan bentuknya bilinear. Nah, dikatakan setara jika dan hanya jika terdapat transformasi linear yang non singular yang membawakan bentuk satu ke bentuk lainnya ya. Ini makanya kalau ada yang memenuhi persamaan ini, maka ini bisa kita sebut sebagai dua bentuk bilinear yang setara ya. Nah, akibat dari persamaan ini, jika dua bilinear dengan matriks A dan B ukurannya M kali N adalah setara, ini jika dan hanya jika ya mempunyai rank yang sama ya. Berarti di sini rank A akan sama dengan rank D ya. Maka kalau yang sama ini bisa kita katakan setara. Nah, jika rank A-nya ini sama dengan F yang mana ini kurang dari N tidak full ya. Maksudnya tidak full rank. Tidak full rank, maka kita akan punya P dan Q ya yang non singular sehingga PAQ akan bentuknya seperti ini. Nah, PAQ akan sama dengan identitas 000. Nah, maksud dari bentuk ini, kalau kita punya A-nya 3 kali 3 dan rank A-nya 2 ya. Rank A-nya ini akan sama dengan 2 yang tidak full ya. Tidak full. Tidak full rank, maka kalau kita punya PAQ ya, ini akan sama dengan 1,0,1,0,0,0,0. Nah, nanti bentuk PAQ-nya seperti ini ya, 1,0,0,1,0,0,0. Nah, dua kolom yang ini ya, ini kolom identitasnya ya. I yang ukurannya 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini berdasarkan dari nilai rank A. Ya, berdasarkan dari rank A-nya. Makanya I-nya nanti bentuknya 2 kali 2 dan PAQ-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ya, dengan misalkan kita ambil B-nya sama dengan P transpose.
Nah, dan C-nya ini akan sama dengan Q. Nanti maka diperoleh ini ya. U transpos B transpos AC V akan sama dengan ini apa? U transpos PAQ dikalikan V. PAQ-nya kan ya apa? Bentuk seperti ini ya. Apa U transpos dikalikan PAQ-nya dikalikan V nanti hasilnya seperti ini. Apa U1V1 ditambah U2V2 bla 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 sampai UF-VF. Nah, kalau diperhatikan di sini ya, di sini kan sampai F ya. Nah, F di sini mengacu pada rank A-nya ya. Kalau rank-nya ada 2, maka nanti cuma sampai sin saja. Ya, kalau rank-nya hanya sampai A-nya 2. Tapi kalau rank-nya itu sampai 3 nanti berarti U2 V3 apa? U3 V3 dan seterusnya. Nah, di sini dipastikan koefisien di depan apa variabel semua ya. Sini koefisiennya ini semuanya 1 ya. Nah, makanya bentuk apa transformasi kanonik ini ya atau bentuk kanonik dari bilinear lebih sederhana ya daripada bentuk bilinearnya itu sendiri ya. Nah, tapi masalahnya kita harus mencari matriks P sama matriks Q-nya seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya sebagai contoh ya, diketahui bentuk bilinearnya seperti ini ya. Ini bentuk bilinearnya. Nanti tentukan matriks A dan transformasi bentuk bilinear tersebut ke dalam ini. U transpos PAQ V ya, yang akan sama dengan U1V1 ditambah U2V2 bla 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 sampai UF-VF. Nah, ini adalah bentuk dari apa? Transformasi kanonik bilinearnya. Saya tunggu dulu ya. Oke, berarti yang pertama kita harus mencari matriks A-nya terlebih dahulu ya. Berarti yang ini nanti berarti kan X-nya itu ada 3 ya, X1, X2, X3. Sementara Y-nya juga ada 3, Y1, Y2, Y3. Untuk yang pertama X1, Y1 ini 1, X1, Y2, 2, X1, Y3, 1 ya. Nanti kita lanjutkan sampai 2, 5, 3, 1, 3, 2 ya. Ini adalah apa matriks A yang kita punya ya. Nanti ketika kita akan mencari rank A-nya nanti dapat rank A-nya sama dengan 2 ya. Sehingga karena rank A-nya sama dengan 2 nanti bentuk PAQ-nya seperti ini ya. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ya. Nanti bentuk PAQ-nya seperti ini ya. 1 0 0 010 dan 000. Nah, ini adalah bentuk PAQ-nya. Nah, selanjutnya kita mencari matriks P sama matriks Q-nya seperti apa yang membuat A-nya bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama ya, kita bentuk seperti ini ya. Nah, kita bentuk seperti ini. Ada apa? Ini matriks A. Nah, yang ini untuk P dan yang ini untuk Q ya. Nah, P di sini ya. P di sini berdasarkan nanti kita cari P berdasarkan OBE, operasi baris elementer. Nah, sementara Q-nya ini kita berdasarkan OKE ya. Operasi kolom elementer ya. Nah, kemudian matriks A yang kita punya ini kita harus ubah bentuknya seperti ini. Apa? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ya.
kita ubah bentuk seperti ini karena berdasarkan PAQ-nya ya. Nah, berarti kita OBE-kan sama apa? Oke, OKE kan sampai bentuknya seperti ini atau bentuknya sama dengan PAQ ya. Nah, kemudian di sini ya, nah, biar nggak membingungkan, ini kan diagonal utama ya. Nah, di bawah diagonal utama ini kita pakai OBE ya. Di atas diagonal utama ini kita pakai OKE ya, supaya tidak membingungkan ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini kita OBE-kan ya. Baris kedua dikurangi 2 baris pertama dan baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama. Ini dapat matriks A. Ini misalkan matriks A bintang ya. Nah, ini kita dapat matriks P yang baru ya. Misalkan matriks P bintang. Karena kan ini berdasarkan OBE, maka yang berubah hanya P-nya saja ya. Sementara Q-nya kan karena tidak ada operasi, maka Q-nya ini tetap Q ya. Nah, maka nanti dapat A bintangnya seperti ini ya, 121 bla 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 sampai 111. Sementara P bintangnya dapat 100 min 210 min 101. Ini P bintang. Nah, kemudian kita pakai operasi kolom ya. Yang K ini kolom ya. Kolom kedua kita kurangi dengan 2 kolom pertama. Dan kolom ketiga kita kurangi dengan kolom ke-1 ya. Nanti dapat matriks A-nya ini seperti ini ya. Ini matriks A. Nah, sementara matriks Q-nya yang kita ubah. Misalkan ini A bintang 2 ya. Berarti Q-nya berarti A bintang ya. Ini berdasarkan kolom gitu ya. Berarti kolom kedua dikurangi dengan 2 kolom pertama. Ini 0 ya, jadinya kan awalnya 2 ya. Awalnya 2 jadi 0, nanti di sini negatif 2. Yang di sini awalnya 1 jadi 0, maka di sini jadi negatif 1 karena dikurangi sama baris ketiga kita kurangi dengan baris pertama, baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Nah, ini dapat matriks Q yang baru. Nah, sementara matriks P ini tetap ya tidak berubah. Masih di sini masih P bintang. Nah, kemudian yang selanjutnya ini barisnya ya. Baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua ya. Nanti dapat ini baris P, ini matriks A-nya ya. Ini matriks A bintang 3 ya. Ini dapat matriks P bintang 2. Nah, nanti dapat seperti ini. Di sini masih ada 1 ya seharusnya. Nah, kemudian karena di sini masih ada 1 ya, maka baris ketiga kita kurangi dengan kolom ketiga kita kurangi dengan kolom kedua. Nanti dapat di sini 0. Nah, kemudian dapat Q bintang ya. Yang mana Q bintang-bintang di sini ini ketinggalan 1. Ya. Nah, Q bintang-bintang sama P bintang-bintang yang kita pakai ya. Sehingga nanti ternyata dapat P-nya ini ya. Ini ada P yang kita akan pakai, ini ada Q yang kita pakai, atau P transpose akan sama dengan Q transpose. Ini kebetulan sama ya. Nah, yang mana sama dengan ini ya. Nanti ketika kita kalikan PAQ ya, dikali U transpose dikalikan PAQ dikalikan V, hasilnya seperti ini. Nah, yang mana hasil bentuk kanoniknya ya, U1V1 ditambah U2V2. Nah, ini ada bentuk kanonik dari bentuk bilinear. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan yang masih bingung? Terutama terkait transformasi itu ya, bentuk bilinear ya, atau bentuk kanonik dari bilinearnya.
Adakah yang mau ditanyakan? Nah, kalau belum ada, ini kita lanjut lagi ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, nah misalkan gini ya, kita punya A, ini ukurannya 4x4, yang mana rank A-nya ini sama dengan 2 ya. Nah, nanti kalau kita akan mencari PAQ, ini akan sama dengan bentuknya seperti ini. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, nanti bentuk PAQ-nya seperti ini ya. Ini I ya. I ukurannya 2x2 ya. Nanti bentuknya seperti itu kalau A-nya itu matriks ukuran 4x4 dengan rank-nya 2. Nanti bentuk PAQ-nya seperti ini ya. Nanti tinggal cari matriks P sama matriks Q-nya seperti apa. Nah, kemudian setelah bentuk bilinear ada namanya bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat bentuknya seperti ini ya. X transpos AX akan sama dengan ini. AIJ, XI, XJ ya. I-nya dari 1 sampai N dan J-nya 1 sampai N ya. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa kita punya vektor X yang ukurannya N kali 1 dan matriks A ukurannya N dikalikan N ya. Nah, ini penjelasan penjabarannya ya. Jadi bisa seperti ini ya penjabarannya. Ya, tapi yang terpenting adalah kita punya X-nya N kali 1 dan A-nya itu X-nya N kali 1, A-nya ukuran N kali N. Nah, bentuk kuadrat. Nah, kemudian di mana AIJ ini adalah elemen-elemen dari bentuk kuadrat dalam variabel X1, X2 sampai Xn ya. Nah, bentuk kuadrat ini biasanya dipakai di yang pertama ada namanya teori analisis varian ya atau ANOVA ya. Ada lagi dipakai di model linear ya dan lain-lain ya. Karena bentuk kuadrat ini dipakai ya, terutama dipakai di analisis varian atau model linear ya. Ini bentuk kuadrat X transpos AX. Nah, sekarang kita akan mencari bentuk kuadratnya seperti apa ya kalau diketahui matriksnya ya. Nah, diketahui kita punya X transpos AX ya. Di sini X-nya 1, X2, X3 dan matriks A-nya ini 1, 2, 3, 4, 7, 6, 2, min 2, 5 ya. Nah, ini dikalikan seperti biasa ya di matriks. Nanti dapat hasilnya seperti ini ya. X1 kuadrat ditambah 7X2 kuadrat ditambah 5X3 kuadrat tambah 6X1 X2 tambah 5X1 X3 dan ditambah 4X2 X3 ya. Ini adalah bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat ini ya. Nah, di sini ya untuk koefisien yang hanya satu variabel ya. Yang ada ini biasanya ada pangkat 2 ya. Misalkan ini X1 kuadrat, X2 kuadrat sama X3 kuadrat ya. Yang variabelnya hanya ada 1 itu biasanya kuadrat 2. Sementara yang variabelnya ada 2 ya, misalkan X1 X2, X1 X3 atau X2 X3. Nah, pangkatnya ini masing-masing 1. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X1 pangkat 1, X3 pangkat 1, sampai X2 pangkat 1, dan X3 pangkat 1. Ya. Makanya ini disebut sebagai bentuk kuadrat. Ya. Nah, dari bentuk kuadrat ini kan kalau kita punya matriks,
kita ubah ke bentuk kuadrat ya. Nah, sementara gimana kalau kita balik gitu ya. Dari bentuk kuadrat kita ubah ke bentuk matriksnya ya. Apakah tetap sama matriks A-nya apa tidak? Ya. Mungkin ini bentuk kuadrat yang kita punya ya. Soalnya masih sama. Nah, di sini bikin matriksnya masih sama aja ya. X1, X2, X3. Ini juga sama X1, X2, X3. Nah, kemudian yang apa? Yang ada kuadratnya ya. X1 kuadrat, X2 7X2 kuadrat, 5X2 kuadrat itu menjadi diagonal. Ini untuk X1 1, X2 7, X3-nya 5. Kemudian untuk yang tidak ada kuadratnya, misalkan ini X1 tambah X2 ya. Ini kan koefisiennya 6 ya. 6 itu kan bisa dibuat dari misalkan min 6 tambah 0, 2 tambah 4, atau 10 dikurangi 4, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan, jumlahan yang ngasihnya 6 itu tak hingga ya. Bisa apapun bisa menjadi angka 6 gitu ya. Yang penting jumlahnya hasilnya dapat 6 itu bisa kita masukkan. Nah, ke dalam kotak. Nah, di sini dimisalkan 6 itu hasilnya dari 1 tambah 5 ya. Berarti ini bisa kita tulis di sini 1 atau 5 di sini ya, atau sebaliknya. Ini bisa kita tulis di sini 5 ya. Nah, terus di sini 5, di sini 1 juga boleh ya. Yang penting kan jumlahnya sama dengan 6 ya. Maka di sini kita pilih. Oke, yang lagi deh nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk yang ini ya, 5X1 X3. Nah, berarti kan 5 ini bisa kita pilih ya. Bisa kita buat 5 tambah 0. Ini positif ya. 5 tambah 0, terus min 2 tambah 7, atau 2 tambah 3, dan seterusnya ya. Berarti kan 5 di sini bisa diciptakan berbagai macam kemungkinan ya, yang bisa terjadi ya. Nah, di sini kita pakai 1 tambah 4 ya. Berarti misalkan di sini kita taruh 1 boleh, di sini kita taruh 4 boleh, atau sebaliknya juga boleh ya. Di sini 4, maka di sini 1 ya. Itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian ini untuk yang 4, X2, 4X2, X3, karena di sini 4 ya. Berarti 4 itu bisa kita buat berbagai macam kemungkinan. Bisa 4 tambah 0, atau 10 dikurangi 6, atau dan lain-lain ya. Yang mana kemungkinan itu sebanyak tak hingga. Nah, dari sini kita misalkan saja 4-nya ini 0 tambah 4 ya. Berarti bisa kita tulis di sini 0, bisa kita tulis di sini 4, atau sebaliknya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ya, bentuk ini sama bentuk ini, nah, dan bentuk ini kan berbeda ya. Ini kita punya A-nya bentuknya awalnya seperti ini, kita kuadratin, terus kita cari matriks A-nya. Ternyata matriks A yang kita punya itu bentuknya berbeda-beda ya. Kemungkinan bisa seperti ini, atau kemungkinan bisa seperti ini ya. Banyak kemungkinan matriks A yang kita peroleh. Nah, sehingga dari situ, agar kita mempunyai nilai A yang sama, di sini kita sepakati ya, A-nya di sini harus simetrik. Ya. Berarti kalau kita punya X transpose AX, berarti di sini A-nya harus simetrik ya. Nah, supaya nanti kita punya nilai A-nya pasti sama semua ya. Nah, terus bagaimana cara mendapatkan A yang simetrik dari bentuk kuadrat yang kita punya? Nah, misalkan ini kita punya bentuk kuadrat yang masih sama. X1 kuadrat ditambah 7X2 kuadrat, bla 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 sampai 4X2 X3. Berarti di sini kita bikin ya. Kita cari matriks aja. X1, X2 sama X3, X1, X2, X3.
3. Berarti ada 9 kotak kosong gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian yang ada kuadratnya tetap ya nggak berubah. 1, 7, 5. Nah, kemudian yang ini yang ada dua variabel. Ya, misalkan X1, X2. Ini kan 6 ya. 6 ini kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti X1, X2 di sini 3, di sini juga 3 ya. Nah, kemudian X1, X3 di sini 5. Berarti kita bagi 2, 5 dibagi 2 ya. Berarti di sini 5 per 2. Di sini juga 5 per 2. Nah, kemudian untuk ini 4x2 x3 berarti kita bagi 2, 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti di sini kita tulis 2, kita tulis 2. Nanti dapat matriks A-nya ini ya. Yang mana kalau kita perhatikan matriks A-nya ini simetris ya. Matriks A-nya simetris. Jadi untuk mendapatkan matriks A berarti angkanya seperti ini ya, supaya dapat matriks A yang simetris. Nah, kemudian ini juga sama ya. Kita punya bentuk kuadrat, X1 kuadrat ditambah 2X2 kuadrat, bla 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 sampai 8 X1, X3 ya. Nanti sama X1, X2, X3, X1, X2, X3 ya. Apa yang punya kuadrat? X1 kuadrat, X2 kuadrat sama X3 kuadrat angkanya tetap sama 1, 2 dan negatif 7. Kemudian untuk X1, X2 ya. Ini kan angkanya min 4 ya, berarti bagi 2 dapat negatif 2. Negatif 2 dan negatif 2. Untuk X1, X3 di sini 8 bagi 2, 4 dan 4. Yang tidak ada kita tulis 0 ya. Sehingga kita punya matriks A ini yang simetris. Ya, ini ada matriks A yang simetris. Ini bagaimana untuk mencari matriks A-nya. Nah, kemudian matriks A-nya ini disebut sebagai matriks dari bentuk kuadrat. Rank A-nya juga sama, adalah rank dari bentuk kuadrat. Jika rank A-nya kurang dari N, ya, maka bentuk kuadratnya disebut bentuk yang singular. Jika tidak, maksudnya rank A-nya itu sama dengan N, maka ini disebut sebagai bentuk yang non-singular. Ini adalah bentuk kuadrat. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Nah, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita bilinear kita bisa kita transformasi ke bentuk kanonik. Begitu juga yang kuadrat ini bisa kita transformasi ya ke bentuk yang lebih sederhana. Tapi angkanya ini berbeda sama yang bentuk bilinear. Nah, di sini kita punya bentuk kuadrat X transpose AX ya. A-nya simetris dan X-nya ini vektor X ya. Dari X1 sampai X ke N. Nah, di sini kita misalkan X-nya ini sama dengan PY ya. P di sini ada matriks ortogonal yang diperoleh dari vektor eigen dari matriks A yang sudah dilakukan proses Gram-Schmidt, dan Y-nya ini ada vektor yang ukurannya N1 dikali N ya. Jadi di sini kita punya matriks A simetris X transpose AX, A-nya simetris, nah, ukurannya N kali N, kita punya X, ini ukurannya N dikalikan 1,
Nah, nanti kita punya matriks P ya yang ortogonal. Nah, ukurannya n kali n, dan kita punya matriks Y vektor Y yang ukurannya n dikalikan 1 ya. Nah, karena X di sini kita misalkan sama dengan PY, maka nanti X transpose AX ini akan sama dengan PY transpose A PY atau Y transpose P transpose A P ya Y. Nah, karena A-nya ada simetris dan P-nya itu apa tadi ortogonal ya, maka akibatnya P transpose AP ini akan sama dengan D ya. Yang mana D ini adalah matriks diagonal dengan diagonal utamanya. Diagonal utama adalah new eigen dari A ya. D-nya itu adalah matriks diagonal dengan diagonal utamanya adalah new eigen dari A. Nah, kalau kita perhatikan ini kan sama aja itu ya. Apa? Ini kan sama aja diagonalisasi ortogonal ya. Ortogonal karena A yang kita punya A-nya simetris ya. Makanya pakai diagonalisasi ortogonal. Angkanya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, sehingga nanti X transpose AY akan sama X transpose AX akan sama dengan Y transpose DY. Ini Y, ini D-nya ya. Matriks diagonal dengan diagonal utamanya ada new eigen dari A ya. Nanti kalau kita hitung hasilnya seperti ini. X1 Y1 ditambah lambda 1 Y1 ditambah lambda 2 Y2 kuadrat bla 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 sampai lambda n YN kuadrat. Yang mana bentuk ini lebih sederhana dari bentuk kuadrat yang kita punya ya. Kalau misalnya bentuk kuadrat contohnya ya, ini ya. Kalau contoh ini kan agak panjang ya, X1 kuadrat bla 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 sampai 8X1 X3. Nah, dengan transformasi bentuk yang seperti ini, maka bisa sederhanakan seperti bentuknya seperti ini ya. Lambda 1 Y1 kuadrat bla 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 sampai lambda n YN kuadrat. Ini ada transformasi dari bentuk kuadrat ya. Nah, dari bentuk ini berarti kita tinggal cari saja matriks P-nya seperti apa ya. Pakai apa yang kemarin new eigen, vektor eigen, terus vektor eigen yang ortonormal, nanti dapat matriks P-nya. Ya. Nah, yang pertama tentukan matriks P sehingga bentuk kuadratnya seperti ini ya. A transpose AX akan sama dengan Y transpose DY ya. Ini bukan ini ya. X transpose P transpose A PX gitu ya. Maka sama dengan Y transpose DY ya. Berarti kita akan cari nilai P-nya. Nah, yang pertama, berarti kan ini ya, kita punya bentuk kuadrat ini. Ya. X1 kuadrat min 3X2 kuadrat bla 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 sampai 4X2 X3. Yang pertama kita nyari A-nya simetris. Dapat A simetris, berarti kita cari nilai eigen. Dapat nilai eigen, kita cari vektor eigen. Nah, dapat vektor eigen, nanti vektor eigen yang ortonormal kita cari. Nah, dapat vektor eigen ortonormal, nanti setelah itu kita cari P. Ya. Ini sisinya P itu sama dengan P1 bla sampai Pn. Ya. P1 sampai Pn-nya ini harus bebas linear. Nah, angka-angkanya seperti itu untuk mencari matriks P-nya ya, yang ngebuat
apa A-nya itu menjadi bentuk kuadrat Y transpos DY. Nah, pertama-tama kita cari matriks A-nya ya. Nanti dicari dapat matriks A-nya seperti ini ya. 1 min 2 0 min 2 0 2 2 0 min 1. Yang mana A di sini ya simetris ya. Harus simetris. Nah, kita buat ini harus simetris. Sudah dapat A-nya simetris. Ini kita cari nilai eigen sama vektor eigennya. Ya, dari A yang simetris ini nanti dapat kita cari nilai eigen dari sini ya. Determinan lambda I min A sama dengan 0. Nanti dapat ini. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristik ini lambda pangkat 3 dikurangi 9 lambda sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya, nanti difaktorisasi dapat seperti ini ya. Lambda dikalikan lambda tambah 3 dikalikan lambda min 3 sama dengan 0. Nanti dapat lambda 1-nya 3, lambda 2-nya 0, dan lambda 3-nya min 3 ya. Setelah dapat nilai eigen, seperti biasa kita cari vektor eigennya. Ya. Ini untuk yang lambdanya sama dengan 0, substitusi ke sini ya. Lambda I min AX sama dengan 0. Nanti hasil substitusinya seperti ini. Kemudian menggunakan OBE, nanti diperoleh hasil seperti ini. Ini adalah hasil OBE ya. 1 min 2 0, 0 1 min setengah 0 0 dan 0. Kalau kita perhatikan ya, ini adalah bentuk echelon garis. Yang mana pivotnya itu di X1, X2 sementara bebas di X3 ya. Nah, kemudian dari bentuk echelon garis yang kita punya, ini kita bentuk SPL seperti ini ya. X1 sama dengan 2X2 dan X2-nya akan sama dengan setengah X3. Nah, kemudian karena X-nya X3-nya ada variabel bebas, maka X3 ini kita sama dengan S. Sehingga X2-nya dapat setengah S, dan X1-nya ini kan sama dengan 2X2 akan sama dengan 2 dikalikan 1/2S. Nanti dapat S ya. Sehingga X1, X2, X3-nya bentuknya seperti ini ya. S setengah S dan S, atau S-nya bisa kita keluarkan S 1 setengah 1. Di sini kita pilih S-nya sama dengan 2. Nanti dapat vektor eigennya 2 1 2 ya. Ini adalah vektor eigen ya. Vektor eigen ini sudah termasuk basis ya, karena vektor ini cuma ada satu ya, otomatis basis. Nah, kemudian kita misalkan vektor eigen yang kita punya ini sama dengan U2 ya. U2 ini adalah basis untuk lambdanya sama dengan 0. Nah, kemudian vektor U2 yang kita punya ini bukan merupakan vektor ortonormal. Alasannya karena panjang U2 ini tidak sama dengan 1 ya. Karena tidak sama dengan 1, maka tidak ortogonal. Supaya menjadi ortogonal, maka kita pakai proses Gram-Schmidt. Ya. Dengan cara ini V2 akan sama dengan U2 dibagi panjang U2. Nanti hasilnya dapat seperti ini ya. 2/3, 1/3, dan 2/3. Ini sudah ortogonal ya. Ini adalah vektor ortogonalnya. Kemudian dari vektor ortogonal yang kita punya, nanti kita pilih untuk kita cari lagi untuk lambdanya sama dengan 3, nanti vektor eigen yang ortonormal seperti ini ya, V3-nya. Untuk lambdanya sama dengan 3, nanti vektor eigen yang ortonormalnya seperti ini, V1-nya seperti ini. Min 2/3, 2/3, dan 1/3. Sehingga nanti kita bentuk matriks P ini sama dengan P1, P2, dan P3 ya.
Dan sehingga matriks P-nya seperti ini. Ini matriks P-nya. Di sini P-nya sudah ortogonal. Nah, karena P-nya ortogonal, maka P transposnya ini akan sama dengan P inverse. Ya. Berarti P transposnya sama dengan ini. Nah, sehingga ini kita misalkan ya, X sama dengan PY, maka X transpos AX akan sama dengan Y transpos P transpos AP Y, atau sama dengan Y transpos Y ya. Jadi apa ini ya, vektor Y-nya, ini vektor D, ini matriks D-nya, ini ada vektor Y-nya. Nanti kalau kita kali hasilnya seperti ini. 3Y1 kuadrat dikurangi 3Y2 kuadrat. Nah, ini adalah bentuk transformasi lebih sederhana dari bentuk kuadrat yang kita punya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Untuk transformasi bentuk kuadrat, di sini jangan sampai ketukar ya. Untuk yang bentuk kuadrat transformasinya seperti ini. Untuk yang bentuk bilinear seperti yang tadi ya. Adakah yang mau ditanyakan? Sebenarnya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya ada namanya matriks definite ya. Jika A-nya simetris dan A transpos AX ini merupakan bentuk kuadrat, maka yang pertama dikatakan definite positif jika bentuk kuadratnya ya X transpos AX lebih besar daripada 0 untuk setiap X-nya tidak sama dengan 0 ya. Yang artinya definite positif ini setiap nilai eigen dari matriks A ini bernilai positif ya. Lambdanya ini harus lebih besar daripada 0. Ini adalah matriks definite positif. Ya. Nah, kemudian matriks semi definite positif. Matriks semi definite positif ini jika bentuk kuadrat yang kita punya X transpos AX ini lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X ya, yang artinya setiap nilai eigen dari A ini harus non negatif ya. Maka nanti nilai lambdanya ini harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Maksudnya ini ya, kalau misalnya ada lambdanya 2, lambdanya 3, terus lambdanya 0 ya. Ini adalah bentuk dari semi definite positif ya. Nah, maksudnya lambdanya minimal ada 0 yang 1 dan sisanya positif semua. Kalau yang definite positif berarti lambdanya harus lebih besar daripada 0 semua. Nah, kemudian ada namanya semi definite negatif. Semi definite negatif ini jika bentuk kuadrat X transpos AX ini kurang dari atau sama dengan 0 untuk setiap X. Yang artinya ya, setiap nilai eigen dari A ini bernilai non positif. Artinya lambda yang kita punya itu harus kurang dari atau sama dengan 0 ya. Yang artinya minimal ada 0 yang 1, sisanya harus negatif semua. Min 2 misalkan, terus lambda yang sama dengan min 4 gitu ya. Nah, yang penting ada nolnya gitu ya. Minimal ada 0 1, sisanya negatif semua. Itu ada semi definite negatif. Kemudian untuk yang definite negatif ini jika kita punya bentuk kuadrat X transpos AX kurang dari 0 untuk setiap X-nya tidak sama dengan 0.
Yang artinya setiap nilai eigen dari matriks A ya ini bernilai negatif ya. Artinya lambda yang kita punya ini harus kurang dari 0. Ini adalah matriks definite ya. Ada 4 kategori ya. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini ya. Kalau kita punya lambdanya itu misalkan lambdanya sama dengan 1, lambdanya sama dengan 0, sama lambdanya sama dengan min 1 ya. Ini kan kalau kita perhatikan kan tidak termasuk ke 4 kategori ini ya. Nah, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang punya 0 gitu ya. Nah, dari bentuk seperti ini bisa kita sebut sebagai bentuk yang indefinite. Ya, atau tidak punya definite ya. Bisa bentuknya seperti ini atau bisa juga bentuknya lambdanya itu akan 2 atau lambdanya sama dengan min 4 gitu ya. Ini juga indefinite ya. Karena ada nilai lambda yang positif sama yang negatif. Maka disebut sebagai matriks yang indefinite. Nah, sebagai contoh, tentukan kedefinitan bentuk kuadrat ini ya. X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat. Jadi dari bentuk kuadrat yang kita punya ini, kita cari A ya. Matriks A-nya ini harus simetris. Nah, jadi dari matriks A yang kita punya ini dapat nilai eigen ini. Lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 3. Karena nilai eigennya bernilai positif semua, maka bentuk kuadrat X1 kuadrat ditambah 3X2 kuadrat ini ada matriks yang definite positif. Karena nilai eigennya positif semua. Ya. Jadi cukup cari nilai eigennya saja ya. Nah, kemudian bentuk yang contoh yang kedua, tentukan kedefinitan bentuk kuadratnya ini ya. X1 kuadrat dikurangi 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nanti dapat matriks A-nya seperti ini ya. Matriks A yang simetris 1, min 1, min 1, 1. Ini ada matriks A yang simetris. Kemudian dari matriks A yang simetris dicari nilai eigennya. Ya. Nilai eigen dari A yaitu lambdanya sama dengan 0 dan lambdanya sama dengan 2. Karena nilai eigennya ini bernilai non negatif, maka bentuk kuadrat ini ya X1 kuadrat min 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ada matriks yang semi definite positif. Nah, ini contoh-contohnya ya. Oke, sampai sini dulu ada mau ditanyakan. Untuk definite positif sama matriks definite ya. Ini baru sejam ya. Mudah ya. Tinggal cari nilai eigennya seperti apa, nanti masuk ke kategori seperti apa matriksnya ya. Kalau belum ada, bisa kita lanjut ya. Sekarang diferensial dari bentuk kuadratik atau turunan dari bentuk kuadrat gitu ya. Misalkan diketahui bentuk kuadratnya ini ya. Ini ada bentuk kuadrat X transpos AX. Maka kalau kita ingin mencari turunannya, maka kita pakai turunan parsial ya dari fungsi kuadrat. Ini yang artinya kita turunkan berdasarkan setiap variabel X yang kita punya ya. Nah, misalkan turunan bentuk kuadrat terhadap X. Berarti yang pertama, baris pertama ya. Ini kita turunkan terhadap variabel X1. Baris kedua kita turunkan terhadap variabel X2. Sampai baris ke N. Ini bentuk kuadratnya kita turunkan berdasarkan variabel Xn-nya. Nah, ya, maka nanti dari bentuk kuadrat ini nanti bentuknya itu seperti vektor ya. Turunannya itu seperti vektor yang ukurannya n dikali 1. Karena
ini kita turunkan sebanyak n kali ya. Untuk yang pertama turunan terhadap X1, nanti untuk yang ke N turunan terhadap XN. Nah, sebagai contoh ini ya, kita punya bentuk kuadrat X1 kuadrat min 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Ini kita akan mencari turunannya seperti apa ya. Berarti dari bentuk ini, bentuk kuadrat yang ini, berarti kita turunkan ya, kan terhadap X1, kita turunkan lagi terhadap X2 ya. Nah, berarti kemungkinan itu berarti 2 kali ya kita turunkan. Untuk yang baris pertama, berarti bentuk kuadrat yang ini kita turunkan terhadap X1 ya. Berarti nanti diperoleh hasilnya seperti ini ya. 2X1 min 2X2 ya. Ini seperti turunan biasanya ya, seperti yang ada di kalkulus. Nah, kemudian untuk yang turunan terhadap X2, berarti bentuk kuadrat yang kita punya kita turunkan terhadap X2. Nanti hasilnya seperti ini ya. 2X2 dikurangi 2X1. Yang mana ini adalah hasil dari turunan bentuk kuadrat. Bentuknya vektor ya, ukurannya 2 dikalikan 1. Nah, kemudian dari bentuk kuadrat yang kita punya itu kita punya sifat ya. Jika Z adalah A transpose X dengan A-nya ini adalah vektor sekarat, yang artinya A-nya itu ya vektor yang nilainya sama semua. Misalkan sini 2, bla 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 sampai 2 ya. Ukurannya N dikalikan 1. Ini matriks A ya. Misalnya kan 2 semua, atau bisa contoh yang lain misalkan A-nya negatif 4 semua gitu ya. Ya. Yang ukurannya N kali 1. Ya, itu adalah vektor sekarat. Yang mana jika Z yang kita punya ini, kalau kita turunkan terhadap X, nanti dapat hasilnya A ya. Dapat hasilnya A. Nah, kemudian yang kedua, jika kita punya X, Z itu sama dengan X transpose X ya. Berarti X-nya di sini, X-nya itu ukurannya N kali 1 ya. Maka nanti kalau kita turunkan terhadap X, Z-nya ini hasilnya sama dengan 2X ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kalau kita punya Z-nya ini akan sama dengan X transpose AX. X-nya N dikalikan 1, A-nya N kalikan N. A-nya ini simetris ya. Nah, maka turunannya terhadap X dari X transpose AX akan sama dengan ini ya. Akan sama dengan AX ditambahkan A transpose X. Ini adalah sifat-sifat dari turunan bentuk kuadrat ya. Sebagai contoh, ini kita masih sama ya bentuk kuadratnya seperti ini. X1 kuadrat min 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Yang pertama kita cari nilai A. Ini matriks A-nya dapat. Terus ini kita transposkan. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari turunan ya, berarti di sini Z-nya misalkan X transpose AX gitu ya. Ini akan, kalau kita turunkan terhadap X, ini akan sama dengan AX ditambah A transpose X. Ini AX, ini A transpose X. Nanti dihitung, nanti hasilnya seperti ini ya. 2X1 min 2X2 min 2X1 ditambah 2X2. Ini adalah turunan dari bentuk kuadrat yang kita punya. Yang mana hasilnya sama saja kalau kita hitung manual. Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan terkait materi hari ini?
Kalau belum ada, ini ya, ada latihan mandiri di rumah. Nah, mungkin bisa dikerjakan sebagai bahan latihan, penambah apa? Penambah pemahaman penambah ilmu ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kemudian nomor 17, 18, ada 19 sampai 24. Oke, untuk itu ya, sebagai prasyarat daftar hadir, kerjakan ini ya, 17, 18 sampai 19, 20, 21. Ya, ini dikerjakan, nanti diupload di Google Classroom. Nanti kita akan bahas sama-sama ya kalau sudah selesai. Oke, sampai sini dulu adakah yang mau ditanyakan terkait ini ya, responsinya? Oke, kalau belum ada, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti yang apa? Yang bingung ya, bisa langsung tanya ke saya. Waktunya 20 menit ya. Nggak usah lama-lama. Cepet kok.
Gimana? Ada yang merasa kesusahan? Mungkin bisa ditanyakan.
Oke, gimana? Ada yang masih bingung? Gimana? Adakah yang masih bingung? Kalau tidak ada, kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sama-sama untuk yang 17 A sampai E, 18 juga A sampai E, 19, 20, 21. Oke, untuk 17A, bisa. Oke, 17A, Aisyah Anjani. Adakah Aisyah Anjani, 17A? Definite positif, Pak. Definite positif. Positif. Nilai eigennya berapa? Nilai eigennya berapa dari A? 17A? 1 dan 2 bukan, Pak? Ya, 1 dan 2 ya. Betul. Nomor 17A, nilai eigennya 1 dan 2. Ini definite positif. Kemudian nomor 2, Diva. Adakah Diva? Diva, mana Diva? 17B, Pak. Ya, 17B. Itu definite negatif. Eigennya berapa? Eigennya -1 dan -2. Oke, ya cocok ya. Eigennya -1, -2. Definite negatif. Oke, terima kasih. Lanjut. Cahya Fianti, yang C, 17C. Cahya Indefinite, Pak. indefinite ya. Alasannya karena nilai eigennya. Nilai eigennya -1 dan 2. Oke, Positif ya. dan negatif. Oke, ya betul ya. Yang C indefinite ya, karena nilai eigennya -1 sama 2. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Siapa ya? Rumana Bista. Yang 17D ya, Pak? Ya, yang D. Semi definite positif, Pak. Eigennya? 1 sama 0. Ya, betul ya. Semi definite positif. Next, lanjut. Muhammad Ilham. Yang E, Pak. Yang E ya, 17E. Semi definite negatif. Ini Eigennya 0 sama -2. Oke, betul ya. Semi definite negatif. Oke, lanjut. 18. Fatima Az-Zahra. Ya, Pak. 18A. 18A nilai eigennya 2 sama -5, jadi dia indefinite. Oke, ya, betul ya. Next. Siapa? Aulia Hayuning Tias. Yang B. Matriks definite negatif, Pak. Nilai eigennya -2 dan -5. Oke, ya betul ya. Yang B itu definite negatif, eigennya -2 sama 5. Kemudian 18C, Rafael. 18C definite positif, Pak. Eigennya? Eigennya 2 dan 5. Oke, ya betul ya. C, 18C definite positif, eigennya 2 dan 5. Next. Yang D, Hanif. Muhammad Hanif, 18D. Apa? Enggak jelas. Agak... Coba-coba. Ya, semi definite negatif. Nilai eigennya berapa? -5 sama 0 ya. Oke. 18D semi definite negatif. Eigennya 0 sama -5. Kemudian 18
Siapa yang belum betul? Putri Safira, Salsabila. Adakah Putri Safira Salsabila? Ada, Pak. 18E? Semi definite positif. Nilai eigennya 2 sama 0. Oke, betul ya. Semi definite positif. Oke, terima kasih. Lanjut, nomor 19. 19. Siapa yang belum ya? Ya udah, Bagas deh. Bagas, A-nya apa? Matriks A-nya? Matriks A-nya 1001, Pak. 1001. Eigennya Eigennya 1 1 dan ya. 1. Definite Ya. positif. Oke, positif. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang 20. Kok ini sih? Oke, Teguh udah belum disebut ya? Teguh ya? Tunggu. Hapus dulu. Nomor 20 ya, Pak. Ya, 20. Matriksnya min 1, 0, 0, min 3. Tunggu, min 1, 0, 0, min 3. Eigennya? Eigennya min 1 dan min 3. Min 3. Ini? Matriks definite negatif. Ya, definite negatif. Oke. Ya, ini yang nomor 20. Yang terakhir 21. Siapa ya? Pak Diwa? Nomor 21. Saya tunggu ya, tunggu dulu. Hapus dulu. Pelan-pelan. A-nya apa? Matriks A-nya 1, min 1, min 1 sama 1, Pak. 1. Persamaan karakteristiknya? Terus nilainya 0 sama 2. Oh ya, 0 sama 2 ya. Matriks semi definite positif. Oke, semi definite positif. Oke. Semi definite positif. Oke, ada lagi kah? Sudah semua ya? Hanya sampai nomor 21. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kuliah pada siang hari ini? Kalau belum ada, berarti untuk kuliah hari ini dicukupkan ya sampai sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Yang tadi tugas-tugas mandiri ya, kalau bisa dikerjakan sebagai penambah suplemen gitu ya. Berarti sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya di-upload ya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.